Hati-hati, kalian bisa tertipu oleh perusahaan dengan adanya kontrak kerja yang tidak relevan apa yang kalian lakukan nantinya. Oke teman-teman, di video kali ini aku akan membahas terkait hal-hal yang perlu kalian perhatikan ketika mendapatkan kontrak kerja dari suatu perusahaan. Aku disclaimer dulu ya, teman-teman. Di sini aku tidak menyudutkan perusahaan manapun. Dan pembahasan di sini nanti aku benar-benar berusaha untuk objektif. Oke, aku lanjut teman-teman ya. Kenapa di sini aku bisa menyampaikan bahwa kita bisa tertipu oleh kontrak kerja? Ya pastinya teman-teman di sana, ketika teman-teman di sana pernah mendapatkan kontrak kerja, kalian tahu ada berapa halaman yang disodorkan ke kalian terkait pasal-pasal di kontrak kerjanya itu. Sangat banyak bukan? Nah, maka dari itu yang membuat kita kadangkala tidak fokus membacanya, teman-teman. Padalan ya, hal sekecil apapun di dalam kontrak kerja itu harus kita baca, teman-teman. Kenapa? Karena di akhir kontrak kerja, biasanya kita menandatangani. Maka dari itu ketika kita telah menandatangani di atas materai, berarti kita menyetujui hal tersebut. Coba bayangkan, ketika teman-teman tidak membaca secara detail, dan ada hal kecil yang saya sampaikan tadi, hal kecil yang luput dari pembacaan kalian. Dan hal kecil itu yang merugikan kalian nantinya. Pasti kalian akan kecewa kemudian harinya. Kalian bisa tonton video ini sampai habis, jangan di skip ya. Karena runtutannya aku jelaskan per menit teman-teman. Supaya teman-teman bisa memahami ya. Biar aku lebih semangat lagi ngontennya, tolong kalian subscribe, share, and comment video ini teman-teman. Bila ada kurangnya di dalam video ini, langsung aja kita diskusi di kolom komentar. Pasti aku akan balas teman-teman. Om, adakah? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Muhammad Iqbal, masih ada di channel Pilar Muda, teman-teman. Seperti yang aku sampaikan di awal tadi, aku akan membahas di sini untuk meminimalisir kawan-kawanku di sana tertipu oleh kontrak kerja dari suatu perusahaan. Sekali lagi aku disclaimer, di dalam konten ini aku tidak pernah menyudutkan perusahaan manapun. Lah, karena kontrak kerja itu pasalnya banyak dan berlembar-lembar, aku di sini akan mempersingkat semuanya, menunjukkan poin-poin mana yang perlu kalian perhatikan teman-teman. Dan yang perlu kalian tanyakan bila kurang jelas dari poin tersebut. Apakah bisa menanyakan itu? Harusnya sih bisa ya teman-teman. Harusnya bisa menanyakan hal tersebut kepada HRD bila ada yang kurang jelas dari kontrak kerja itu. Oke teman-teman, nggak perlu berlama-lama lagi. Bila teman-teman ada ide-ide konten apa yang perlu saya bahas di video saya, langsung aja kalian di kolom komentar. Nggak perlu berlama-lama lagi, langsung kita masuk ke inti videonya. Oke teman-teman, yang pertama biasanya di awal offering letter atau kontrak kerja itu ditulis pembukaan. Yang dimana pembukaan tersebut isinya adalah kalian bekerja, posisinya sebagai apa, lalu status karyawan kalian seperti apa, dan kalian ditempatkan di mana teman-teman. Biasanya seperti itu ya teman-teman ya. Bisa kalian lihat di layar ini teman-teman. Ini adalah contoh kontrak kerjaku ketika aku bekerja di PT Freeport Indonesia teman-teman. Beberapa aku blok di sini, nah yang di blok itu adalah posisiku saat itu, lalu aku bekerja ditempatkan di divisi apa, di lokasinya itu di mana. Nah, itu yang aku blok merah ini, teman-teman ya. Oke, ketika teman-teman sudah tahu kalian diposisikan di mana, lalu status karyawan seperti apa, lalu kalian bekerja di mana, kalian udah tahu, kalian perlu menanyakan nih, teman-teman, kepada HRD. Karena menurut saya itu kurang jelas, teman-teman ya. Yang pertama yang perlu kalian sampaikan adalah, bila kalian status karyawannya adalah PKWT ya, atau karyawan kontrak, kalian perlu tanyakan, perpanjangan kontraknya itu berapa bulan sekali atau berapa tahun sekali, teman-teman. Lalu yang kedua yang perlu kalian tanyakan adalah hal-hal yang menyebabkan kita bisa diputus kontrak secara sepihak oleh perusahaan, teman-teman. Itu perlu kalian tanyakan. Lalu yang ketiga, menurutku lagi teman-teman,
Bila kalian di situ dituliskan penempatan kalian di suatu lokasi di mana, kalian bisa tanyakan lagi tuh teman-teman. Apakah ada kemungkinan saya bisa dipindah dinas kerjanya atau dirotasi ke anak perusahaan yang dimana lokasinya berbeda? Nah, itu perlu kalian tanyakan tuh teman-teman ya. Nanti takutnya ketika kalian udah tekan kontrak penempatan di sini kalian seneng, ternyata sambil berjalannya waktu kalian dirotasi ke anak perusahaan atau perusahaan yang lokasinya berbeda. Pasti kalian akan kecewa nantinya. Lalu yang keempat, menurut saya lagi yang perlu kalian tanyakan teman-teman adalah kalian tadi kan sudah tahu nih kalian ditempatkan di divisi apa, posisi kalian sebagai apa. Nah, kalian bisa menanyakan lagi tuh di situ tuh, apakah ada kemungkinan untuk dirotasi divisinya? Itu kalian perlu tanyakan. Lalu bisa kalian tanyakan lagi dan kalian kembangkan pertanyaannya adalah berapa lama waktu yang kemungkinan besar bisa naik jabatan. Itu perlu kalian tanyakan juga teman-teman. Oke, lanjut teman-teman. Setelah itu, isi offering letter atau kontrak kerja langsung ke poin gaji teman-teman ya. Ini adalah poin yang dimana kalian harus benar-benar membacanya teman-teman ya. Bila di situ tadi kalian sudah tahu nih bahwa kalian mendapatkan gaji berapa, hal yang perlu kalian tanyakan adalah yang pertama, apakah ada benefit lain dari gaji yang diterima? Itu perlu kalian tanyakan, menurut saya ya. Yang kedua, menurut saya ya, bila saya bekerja di libur nasional, apakah saya mendapatkan bonus lemburan di sana? Lalu yang ketiga, untuk para kawan-kawan yang di sini akan bekerja di job site ataupun di luar pulau ya, kalian perlu menanyakan di sini apakah ada uang tambahan untuk saya selain gaji ketika saya berada di job site. Nah, biasanya itu ada uang-uang tambahan karena para pekerja yang di remote area itu resikonya tinggi, lalu pengorbanannya juga tinggi. Maka dari itu ada kayak bonus-bonus on-site gitulah teman-teman. Lalu yang keempat, yang bisa kalian tanyakan, berapa persen kenaikan gaji setiap tahunnya? Nah, itu mungkin bisa kalian tanyakan. Yang kelima nih teman-teman, menurut saya yang kelima yang perlu kalian tanyakan di gaji, ini di bagian gaji sini yang perlu kalian tanyakan adalah apakah gaji yang saya dapat ini masih kotor atau sudah bersih dipotong pajak? Itu perlu kalian tanyakan teman-teman. Nanti takutnya kalian udah angan-angan, gaji segini nih, ternyata itu masih kotor, belum dipotong pajak. Akhirnya kalian mendapatkan potongan. Lalu yang ketiga, di dalam covering letter ataupun kontrak kerja, biasanya menyatakan terkait benefit THR, teman-teman ya. Sesuai peraturan Kemnaker, itu karyawan mendapatkan THR 1 kali gaji teman-teman. Tetapi berapa lama masa kerja untuk mendapatkan 1 kali gaji? Karena biasanya kalau kalian masih baru, karyawan baru itu mendapatkannya pro rate teman-teman ya. Dibagi dari berapa lama kalian kerja. Oke, lanjutnya. Di dalam offering letter ataupun kontrak kerja biasanya mulai pembahasan terkait hari cuti teman-teman ya. Nah, bila di situ sudah tertulis dalam setahun misalnya kalian cuti 39 hari ataupun 12 hari. Nah, hal-hal yang perlu kalian tanyakan menurut saya adalah yang pertama teman-teman, apakah ada tunjangan hari cuti? Nah, itu seperti kayak biaya akomodasi lah ya, kayak taksi kalian itu apakah bisa diklaim ataupun direimburse nantinya, itu bisa kalian tanyakan teman-teman ya. Lalu yang kedua teman-teman, ketika masa cuti kalian harinya sudah habis, apakah bisa meminjam hari cuti di tahun berikutnya? Itu perlu kalian tanyakan teman-teman. Lalu yang keempat, untuk teman-teman yang akan bekerja di area remote area ya, seperti saya di remote area, hal yang perlu kalian tanyakan menurut saya adalah apakah ada cuti roster teman-teman ya. Cuti roster itu yang dimana hari cutinya itu sudah teratur teman-teman ya. Contoh seperti saya, hari cutinya adalah 6 minggu di job site, 2 minggu saya off site. Nah, itu sudah teratur. Polanya begitu terus teman-teman ya. Itu bisa kalian tanyakan teman-teman untuk teman-teman yang bekerja di remote area. Lalu selanjutnya yang biasanya tertulis di dalam kontrak kerja ataupun offering letter adalah jaminan kesehatan kalian teman-teman ya. Ada beberapa perusahaan yang menulis secara detail dan ada beberapa perusahaan yang tidak menulis secara detail. Bila perusahaan tersebut tidak menulis secara detail, kalian bisa menanyakan teman-teman. Contoh pertanyaan yang pertama yang perlu kalian tanyakan adalah jaminan kesehatannya menggunakan BPJS atau menggunakan asuransi lain yang dimana asuransi tersebut dari perusahaan. Karena seperti saya nih, di PT Freeport ini tidak menggunakan BPJS karena ada asuransi lain ya. Khususnya buat teman-teman yang bekerja di remote area. Menurut saya kalau udah bekerja di remote area itu
alangkah baiknya kalian mencari yang asuransinya tidak BPJS teman-teman, atau selain BPJS ya, karena fasilitasnya itu sangat berbeda teman-teman sama BPJS. Lalu berikutnya yang perlu kalian tanyakan teman-teman ya, untuk jaminan kesehatan ini apakah menggunakan plafon yang mana ada limitnya atau unlimited teman-teman ya. Nah kalian harus tanyakan itu teman-teman, khususnya buat teman-teman yang di remote area. Ketika kalian ada limitnya, ya menurut saya kurang worth it sih, karena resiko kerja kalian tinggi, tetapi terkait jaminan kesehatan aja kalian dikasih limit. Oke teman-teman, yang terakhir dalam kontrak kerja, biasanya dia menulis benefit lainnya itu diatur di perundang-undangan perusahaan teman-teman ya. Yang dimana setiap perusahaan ada PKB-nya teman-teman, peraturan kerja bersama teman-teman, yang dimana di peraturan kerja bersama itu pasal-pasalnya lebih detail lagi nih antara perusahaan dan pekerjanya teman-teman. Oke teman-teman, menurutku sih itu aja poin-poin yang perlu kalian tanyakan. Bila ada kurangnya, bisa kalian tambahkan langsung di kolom komentar teman-teman ya, agar kita bisa berdiskusi nantinya. Semoga teman-temanku sehat selalu di sana, mendapatkan pekerjaan sesuai keinginannya. Sukses selalu teman-temanku semuanya. Thanks for watching and peace.